LRT Bali tahap 1 akan dibangun di bawah tanah, sehingga tidak perlu pembebasan lahan dan juga tidak melanggar ketentuan adat Bali. Meski dikabarkan biayanya akan membengkak. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti update informasi pembangunan di setiap harinya. Kementerian Perhubungan serius menggarap proyek LRT Bali seiring dengan rampungnya proses studi kelayakan. Pembangunan LRT di Bali mendesak dilakukan seiring dengan kebutuhan moda transportasi untuk mengakomodasi tingginya pergerakan masyarakat. Terlebih, Bali merupakan salah satu destinasi utama wisata di Indonesia. Provinsi Bali bakal segera membangun kereta bawah tanah atau subway dengan nama Bali Urban Rail untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas di daerah wisata. Provinsi Bali telah memberi tugas kepada PT Jamkrida Bali Mandara dan PT Sarana Bali Dwi Pajaya sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek. Direktur Utama SPDJ I Gusti Ngurah Askara Danadiputra mengatakan, sudah ada 3 konsorsium investor yang menyatakan minat dan mengirimkan dokumen request for qualification hingga 6 Juni 2024. Ari menyebutkan ketiga investor tersebut antara lain konsorsium asal Indonesia, yakni PT Bumi Indah Prima bersama dengan perusahaan Cina, RATP Group asal Prancis, hingga Siemens Group dari Jerman. Mengenai investasinya belum diketahui, tetapi dari verbal komitmen salah satu investor mencapai 20 miliar US dollar. Beliau menjelaskan rencana rute Bali Urban Rail berdasarkan salah satu proposal yang sudah masuk terdiri dari 3 fase. Fase pertama melewati Ngurah Rai, Kuta, Seminyak, Canggu, Semanggi, Munggu. Fase kedua yakni Kuta, Renon, Sanur, Ubud. Adapun fase ketiga mencangkup Kuta sampai Nusa Dua. Diperkirakan pembangunan bakal telan investasi jumbo yakni 325,7 triliun. 3 investor siap bangun subway Bali Urban Rail mengingat studi kelayakannya sudah selesai. Dijelaskan, Bali Urban Rail bakal dibangun dengan opsi bawah tanah atau underground karena ada 3 alasan utama tidak bisa dibangun secara melayang atau elevated. Yang pertama, ada ketentuan adat Bali bahwa bangunan tidak boleh melebihi 15 meter karena ada banyak bangunan suci seperti pura. Dan kedua, harga tanah di Bali sangat mahal sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembebasan lahan proyek. Kemudian yang ketiga, Bali merupakan industri wisata sehingga akan mengganggu apabila ada penutupan jalan imbas pengerjaan proyek. Latar belakang pembangunan Bali Urban Rail adalah perkembangan sektor pariwisata di Tanah Dewata yang kian pesat usai pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan yang datang mencapai 15,1 juta orang, sedangkan tahun ini diprediksi mencapai 20 juta orang. Tingginya jumlah wisatawan tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur transportasi yang memadai. Telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan, tetapi ada pengurangan panjang jalan. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Bali, total sepeda motor dan mobil pada tahun 2023 mencapai 4,8 juta unit atau naik 4% sejak tahun 2020 yang sejumlah 4,3 juta unit.
Sementara panjang jalan turun 4% dari 9.800 km pada tahun 2020 menjadi 8.700 km pada 2023. Ari menuturkan kondisi tersebut membuat kondisi lalu lintas di Bali kian memburuk. Salah satu kejadian terparah adalah pada Desember 2023 yang membuat turis terpaksa berjalan kaki di jalan tol untuk ke bandara. Solusinya adalah dengan membangun sistem angkutan umum berbasis rel. Selain itu, untuk meningkatkan minat investasi, maka perlu ditambahkan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.